Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi dil jalali wal ikram alladzi hadana ilal imani wal islam wa aqramana ala wajhina min jami'il hayawanati wal awam wa aqramana bi syari'ati nusukil haji ilal baitil haram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bi rububiyyatihi wa jalalihi wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mustafa min sa'iril khalqi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibihi Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min jami'i ummati amma ba'd. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka maqlubi a'tini mahabbataka wa ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap ikhwan, akhwat, thariqah, qadiriyah, wa naqsabandiyah yang dimuliakan oleh Allah, yang saya hormati, rahimahullah wa segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas Allah, Habibullah, kekasih Allah, Nabi yang agung, baginda kita tercinta, Nabi yang bahagia, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang selalu setia dan tetap cinta kepada beliau. Insya Allah dengan adanya rasa cinta di hati kita kepada beliau, ini akan menjadi penyebab, akan menjadi sababnya kita nanti di akhirat oleh Allah akan dijadikan ahli surga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ikhwan akhwat, thariqah qadiriyah wa naqsabandiyah rahimahullah wa adakumullah. Sebenarnya ada orang yang mati sebelum mati. Pada umumnya kita hanya tahu mati itu datangnya setelah hidup, kemudian datang ajal kematian, lalu matilah kita. Tapi ini justru ada orang hidup sebenarnya sudah mati. Ini yang disebut mati sebelum mati. Nah, ini jangan sampai terjadi kepada diri kita, jangan sampai terjadi kepada keluarga kita, kepada anak cucu kita, kepada keturunan kita. Mati sebelum mati, kira-kira para ikhwan sudah paham? Pakai saya. Kira-kira para ikhwan sudah paham belum yang dimaksud mati sebelum mati? Sudah paham nih? Saya mah bukan mau ceramah, saya mau ngobrol aja, kita ngobrol sambil ngopi gitu. Jadi mati sebelum mati, belum ada yang paham belum? Berarti kalau belum ada yang paham, ini perlu dibuka kan? Perlu dibuka. Mudah-mudahan setelah dibuka kita jadi mengerti, jadi
paham saja. Jauh lebih penting dari itu, kita harus mampu mengimplementasikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita apabila mampu mengimplementasikan dari pengertian mati sebelum mati, mengambil hikmah dari pengertian tersebut, lalu kita implementasikan, maka insya Allah ini akan memberikan motivasi, memberikan dorongan yang kuat dari dalam diri kita untuk kita tidak menyia-nyiakan umur. Karena umur ini yang Allah titipkan kepada kita terbatas, tidak bisa semau kita. Jadi jangan sampai kita mati sebelum mati. Secara zahir orang ini hidup, tapi hakikatnya sebenarnya sudah mati. Itu yang disebut mati sebelum mati. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang mati sebelum mati adalah orang yang jasadnya hidup, raganya hidup. Dia bisa jalan, matanya bisa melihat, lisannya bisa ngomong, tangannya bisa bekerja, akal pikirannya bisa berpikir, telinganya bisa mendengar, rasa dalam dirinya bisa merasa ketika makan sesuatu. Secara zahir jasadnya hidup, bahkan dia hidupnya kaya raya dan punya kekuasaan. Hidup kaya raya, punya kekuasaan, punya pangkat yang tinggi, punya jabatan kedudukan yang tinggi. Namun orang ini sebenarnya hakikatnya sudah mati. Siapa dia? Dia adalah orang yang kata Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan begini, Bi'sul aish ayyahyal jasad wa yamutuddin. Nah, ini perkataan ulama besar, salah seorang imam madhab dari imam madhab yang 4. Kan kita tahu in the world, di alam dunia ini imam madhab hanya ada 4. Sampai kiamat 4 tetap, nggak bisa berkurang, nggak bisa bertambah. Itu ada kata Imam Samudra, itu bukan imam madhab itu mah. Itu ada kata Imam Muhammad Fatoli, Imam Al-Amin, itu bukan imam madhab, imam sholat itu mah. Imam madhab itu hanya ada 4. Sampai hari kiamat tidak akan berkurang, tidak akan bertambah. Kalau umpama di kemudian hari ada yang mengklaim ngaku-ngaku diri saya imam madhab yang 5, orang gila itu. Imam madhab yang 4 ini, pertama yang paling sepuh Imam Hanafi rahimahullah ta'ala. Yang kedua Imam Malik rahimahullah ta'ala. Yang ketiga Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Yang keempat Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Wa nafa'ana bi ulumihim fid dunya wal akhirah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal beliau mengatakan bi'sul aish ayyahyal jasad wa yamutuddin. Kata beliau, seburuk-buruknya kehidupan, tidak ada kehidupan yang paling buruk. Seburuk-buruknya kehidupan bukan kehidupan dalam keadaan susah, menderita, susah makan, enggak punya uang. Seburuk-buruknya kehidupan ayyahyal jasad adalah ketika seseorang masih hidup, jasadnya masih hidup, matanya masih bisa melihat, telinganya masih bisa mendengar,
lisannya masih bisa bicara, lidahnya masih bisa merasa, tangannya masih bisa bekerja, kedua kakinya masih bisa melangkah. Seburuk-buruknya kehidupan adalah ketika seseorang masih hidup namun mati agamanya. Wa yamutuddin, mati agamanya. Jadi kalau kita punya agama yang kita anut, mati agama kita, itu hakikatnya kita sudah mati. Mana ciri-cirinya orang yang sudah mati agamanya? Dia hidupnya hanya memperturutkan hawa nafsunya belaka. Dia hidupnya hanya mengejar dunia yang dia kejar. Dia tidak ada keinginan untuk mengamalkan agamanya. Dia tidak ada keinginan sama sekali untuk mengamalkan ajaran agamanya, untuk beribadah kepada Allah, melaksanakan perintah agamanya. Sama sekali dia tidak tertarik. Yang dia tertarik dunia, kemewahan dunia, kesenangan dunia. Itu ciri-ciri orang yang mati agamanya. Orang kalau sudah mati agamanya, walaupun rumahnya dekat masjid, nggak akan sampai ke masjid, nggak akan sampai. Kalau dipaksa dia nggak mau. Lebih baik berantem katanya sama yang memaksanya. Kalau dinasihati, dia nggak terima, marah kepada yang menasihatinya. Itu orang kalau sudah mati agamanya. Hartanya banyak, tapi sama sekali tidak tertarik untuk bersedekah, tidak tertarik untuk berinfak, tidak tertarik untuk memberikan pertolongan kepada orang-orang fakir miskin, orang-orang yang hidupnya menderita, hidupnya dalam kekurangan. Sama sekali tidak tertarik. Orang kalau sudah mati agamanya, diajak zikir, gak bakal mau. Gak bakal mau. Diajak sholat, apalagi dia hidupnya hanya memperturutkan hawa nafsunya, hidupnya hanya mementingkan kepentingan pribadinya, hidupnya hanya mementingkan kepentingan kelompoknya, golongannya, keluarganya. Sama sekali tidak peduli dengan agama. Agamanya mau dirusak, mau dinistakan, mau dilecehkan. Masa bodoh dengan agama, masa bodoh dengan ajaran agama. Yang penting saya senang, yang penting saya kaya, yang penting saya mewah, yang penting saya punya jabatan tinggi. Masa bodoh dengan agama. Nah, orang seperti ini hakikatnya sudah mati sebelum mati. Coba kita berpikir, kalau umpama ada orang jasadnya sudah mati, kira-kira bisa diajak ngobrol nggak? Bisa nggak? Kalau umpama orang yang sudah mati tersebut disuruh bangun, kira-kira bisa bangun nggak? Kalau umpama bangun, gimana kita? Kabur gitu ya. Nah, orang kalau mati agamanya, diajak ngobrol tentang agama, dia nggak suka. Diajak jalan ke tempat untuk ibadah seperti majlis zikir, majlis ilmu, dia nggak mau. Persis seperti orang yang jasadnya sudah mati, disuruh bangun, disuruh jalan, dia nggak mau. Cuma itu mati jasad. Mati agama jauh lebih berbahaya daripada mati jasad. Kalau jasad kita yang mati, kita paling dikubur di dalam kuburan. Tapi kalau agama kita yang mati, kitanya belum dikubur, tapi kita akan menghabiskan umur kita hanya untuk menumpuk dosa. Kita hanya akan menghabiskan umur kita sampai datang ajal hanya untuk memperturutkan hawa nafsu belaka. Sama sekali tidak ada keinginan untuk mengamalkan ajaran agama. Jangankan untuk sholat, jangankan
sebelum mati. Kalau umpama ada orang di hidupnya hanya mengejar kesenangan dunia, sholat kagak, ngaji kagak, baca Quran kagak, berzikir kagak, intinya nggak mau ibadah sama sekali. Apalagi diajak untuk membela agama, apalagi diajak untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, membela kebenaran, sama sekali dia tidak mau. Untuk sholat saja yang notabene sholat yang dilakukan itu bukan untuk Allah tapi untuk keselamatan dirinya sendiri, dia sama sekali tidak mau. Nah, kalau ada orang seperti ini, kita melihat orang seperti ini di sekitar kita, di sekeliling kita, itu orang sudah mati sebenarnya. Orang sudah mati sebelum mati. Dengan kategori lain, ya identik dengan sebutan mayit berjalan. Mayit berjalan. Contoh nih, orang gila, dia kalau diajak sholat mau enggak? Diajak zikir khotaman mau enggak? Diajak untuk baca Quran enggak mau, diajak untuk beribadah enggak mau. Orang gila, tapi jasadnya masih juga. Kakinya masih bisa berjalan enggak? Matanya masih bisa melihat enggak? Telinganya masih bisa mendengar enggak? Masih. Mulutnya masih bisa memasukkan makanan ke dalam mulutnya. Jasadnya masih hidup, tapi dia sudah mati agamanya. Persis seperti orang kita. Itulah orang yang mati sebelum mati. Orang gila itu sebenarnya sudah mati sebelum mati. Kenapa? Karena orang gila sudah mati agama. Tapi ada orang yang waras, enggak gila, namun sama dia agamanya mati. Cuma bedanya kalau yang satu mah gila, yang satu mah waras. Tapi dua-duanya sama-sama sudah mati agamanya. Dua-duanya sama-sama udah gak mau ibadah, nggak peduli dengan agama. Nah, itulah yang disebut orang yang mati sebelum mati. Nah, mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam kategori orang mati sebelum mati. Alhamdulillah. Jadi hidup ini sebenarnya untuk mati apa untuk apa? Hidup ini untuk mati apa untuk apa? Kan ada ulama suci mengatakan mutu qabla an tamutu. Matilah kamu sebelum mati. Kira-kira pemahamannya bagaimana? Itu kata-kata seorang ulama suci mengatakan mutu qabla an tamutu. Matilah kamu sebelum kamu mati. Nah, ini tolong ditafakuri. Kalimatnya singkat. Tapi itu maknanya dalam. Kalau kita mampu memahami kalimat ini dan mampu mengimplementasikan, insya Allah kita akan menjadi orang baik. Mutu qabla an tamutu, matilah kamu sebelum mati. Nah, ini para sahabat sebenarnya sudah mengajarkan kepada kita ya yang disebut tawadhu. Ketika kita tawadhu, kepala kita menunduk, pandangan kedua mata kedua mata dipejamkan, namun pandangan kedua mata yang terpejam tersebut difokuskan, diarahkan ke latifah qalbi, ke hati, dan lidah, ujung lidah ditekuk menyentuh langit-langit rongga mulut, dan tahan nafas, enggak mengeluarkan nafas. Seperti halnya orang yang sudah mati, itu enggak ada nafas yang keluar dari tubuhnya. Nafas, selama kita menahan nafas, hati kita dihidupkan dengan zikir hobi. Dengan zikir hobi terus hatinya berpikir sekuatnya sampai enggak kuat menahan nafas, baru kita tarik dengan ucapan
Sayyiduna Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sebenarnya tawadhu itu latihan kita untuk bisa menghadirkan hudur qalbi ilallah ta'ala. Itu riyadhah, latihan menghadirkan hati kita kepada Allah dengan cara tawadhu seperti itu. Karena hati ini sangat rawan. Hati ini sangat rawan kemasukan hal-hal yang jelek, hal-hal yang tercela. Contoh, kemasukan sifat riya. Itu gampang banget. Gampang banget. Awalnya kita ikhlas. Begitu ada yang memuji, nah kita merasa senang. Akhirnya ngomong, ya kalau nggak ada siapa lagi, udah mulai tuh, udah mulai. Akhirnya merasa dirinya baik, lebih baik dari orang lain. Dipuji senang. Nah, hati ini rawan. Maka itu jangan sampai hati kita lupa dari mengingat Allah. Kalau istilah para sahabat, hati itu harus selalu berzikir kepada Allah dengan zikir hobi. Supaya apa? Supaya sifat-sifat tercela atau bisikan-bisikan setan tidak keluar, tidak telah untuk masuk ke dalam hati kita. Karena hati kita selalu berzikir terus, sehingga sama sekali tidak ada celah sedikit pun untuk setan membisik-bisikan kejahatan, membisik-bisikan keburukan ke dalam hati kita. Di hatinya nggak tidur, hatinya melek terus. Istilah para sahabat, putus disambung, lupa diingatkan, tidur dibangunkan, terus zikir hatinya kepada Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat yang ke-7 Al-A'raf 79 ayat 205, Allah telah berfirman, wadkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa duna jahri minal qaul wa la takum minal ghafilin. Wadkur rabbaka, dan sebutlah nama Tuhanmu fi nafsika ay fi qalbika, di dalam hatimu. Sebut nama Tuhanmu di dalam hatimu sebanyak-banyaknya. Allah, 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 Allah. Setiap detak jantung. Allah, 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 Allah. Setiap saat, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun, sendiri atau banyak orang, lagi ngobrol atau lagi ngopi, tetap hatinya putus disambung, lupa diingatkan, tidur melek dibangunkan, hatinya supaya hatinya hidup. Kalau hati kita selalu berzikir pada Allah, maka secara otomatis sedikit pun tidak ada celah bagi syaitan masuk ke dalam hati kita untuk membisik-bisikan kejahatan, untuk membisik-bisikan keburukan. Semakin banyak hati kita berzikir Allah, hati kita akan semakin terang. Ketika hati kita sudah terang, maka sangat mudah cahaya Allah tembus ke dalam hati kita. Nurullah, cahaya Allah akan masuk ke dalam hati kita. Kalau hati kita sudah dipenuhi dengan cahaya Allah, maka dia akan bisa melihat perkara-perkara yang tidak bisa dilihat oleh orang lain secara hukum adat, secara logika. Itulah yang disebut orang yang sudah tingkatan muka safatul qulub. Hatinya sudah terbuka antara dirinya dengan Allah, tidak ada hijab, tidak ada penghalang. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus wala takum minal ghafilin. Wadkur rabbaka fi nafsika, dan sebutlah nama Tuhanmu di dalam hatimu. Tadarru'an wa khifatan, dengan tadarru', dengan merendahkan diri di hadapan Allah, dan dengan khifah, dengan samar. Wa duna jahri, bukan dengan menggunakan
suara keras. Ini yang dimaksud zikir hobi. Zikir yang sama sekali tidak ada suara. Karena zikir hobi ini dilakukannya oleh hati, nggak ada suara, dan tidak ada seorang pun manusia di alam dunia ini yang mengetahui seseorang sedang berzikir hobi. Yang tahu kalau seseorang hatinya sedang berzikir hobi hanya Allah dan dirinya sendiri. Selain Allah nggak ada yang tahu. Bahkan malaikat pun nggak tahu kalau hatinya sedang berzikir kepada Allah. Nah, maka derajat orang yang zikir hobinya nggak putus, terus luar biasa derajat para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian di ujung ayat Allah berfirman, wala takum minal ghafilin. Wala takum minal ghafilin. Wala takun, dan janganlah kalian ada minal ghafilin, itu termasuk dari golongan orang-orang yang lalai, orang-orang yang lupa kepada Allah. Jadi kita dilarang oleh Allah lupa kepada Allah. Kita diperintahkan oleh Allah untuk supaya ingat kepada Allah, menyebut nama Allah kapanpun, dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun, baik di tempat sepi maupun di tempat ramai, baik sendirian maupun banyak orang. Tetap kita diperintahkan untuk ingat kepada Allah. Apabila kita selalu ingat kepada Allah, maka tentu rahmat Allah akan meliputi kita. Orang kalau sudah diliput oleh rahmat Allah, dimanapun dia berada, pasti dia akan diselamatkan oleh Allah. Jadi kunci untuk keselamatan dunia akhirat, jangan lupa kepada Allah. Makanya zikir hobinya jangan sampai ditinggal. Bangsa Abah mengajarkan kepada kita dua macam zikir. Pertama zikir jahar, itu zikir jahar. Jangan hanya zikir jahar yang kita lakukan, zikir hobinya juga dimainkan. Kalau zikir jahar ya terikat oleh waktu. Bangsa Abah mengerjakannya setiap selesai sholat 5 waktu, minimal 165. Itu zikir jahar. Tapi kalau zikir hobi tidak terikat oleh waktu, tidak terikat oleh tempat. Pokoknya kapanpun, dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun, entos sekalipun kita sedang nongkrong di toilet, tetap zikir jahar jangan dilupakan. Maaf, zikir hobi. Ya, terima kasih Ustaz. Ternyata Ustaz lebih jeli ya. Malah saya yang ngomong yang salah ya. Nah, sekalipun kita sedang nongkrong di toilet, ya Pak. Kalau kita nongkrong di toilet, lagi ngapain ya Pak? Ya lagi ngapain lagi kalau bukan lagi nyapu itu mah? Lagi ngabegek. Terus yang keluar apa? Mas. Yang keluar sate yang semalam dimakan itu. Nah dunia seperti itu dunia tuh. Dunia itu seperti itu. Makanya kalau orang hidupnya ngejar dunia, nggak mau ibadah, maka harga dirinya tidak lebih jauh dari apa yang dikeluarkan dari dalam perutnya melalui pantatnya, yaitu Nah, itulah orang-orang yang mati sebenarnya kayak Kalau hidupnya hanya mengejar dunia, nggak mau ibadah, itulah yang kejam, tambah, yang lanjut tambah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu boleh dilakukan di toilet, boleh. Kenapa? Karena nggak diucapkan, dilakukan di dalam hati. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan oleh Allah dijadikan ilmu yang bermanfaat, yang barokah, ilmu yang disertai hidayah, ilmu yang dapat menghantarkan kita bisa
bisa menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah, bisa menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur kepada Allah, bisa menjadi hamba-hamba Allah yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa ta'ala tariqah Qadiyawan Aksabat ya Rahimahullah. Mari kita tutup acara zikir utama pada malam ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. La
wa barik lana fi kulli ma a'taitana wa barik lana fi auladina waj'alhum auladan sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi wa nuri arsyik wa midada kalimati sayyidina wa nabiyina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama tasliman katsira bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Mari kita tutup dengan shalawat Bani Hasyim 3 kali. Allahumma sholli ala nabiyil Hasyim Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.